Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un." Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un al-Ghazi alaihissalam, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu, beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika beliau merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syam'un juga ahli ibadah, dan tercatat beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah banyak kaum kafir dengan jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, beliau dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syam'un untuk ikut membantu membunuh Nabiullah Syam'un alaihissalam. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syam'un suaminya sendiri, karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Nabi Syam'un gagal karena ketiduran, yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu, sehingga membuat istri Nabi Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Nabi Syam'un al-Ghazi tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un melapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terkejut
karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Nabi Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syam'un bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai. Dan istri Nabi Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Syam'un itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, sekali hentakan, Nabi Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syam'un bercerita juga, jika sebenarnya beliau adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali Allah, yakni kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam kepada istrinya. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syam'un dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syam'un, sementara beliau tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Nabi Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun beliau tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un alaihissalam. "Wahai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya beringsur sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja kafir bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Hanya Nabi Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menembus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti.
Nabi Syam'un menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Rasulullah SAW menangis terharu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah SAW selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab." Itulah kisah Nabiullah Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.